Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mapping. Baiklah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman bagaimana caranya kita mendapatkan data DEM atau Digital Elevation Model, data 3D atau data yang berjenis data raster dari website Inageo Portal atau Tanah Air, yang dimana ini merupakan website resmi dari pemerintah atau BIG, Badan Informasi Geospasial. Ya, pada video kali ini saya akan mengajarkan mulai dari cara mendownload hingga nanti kita processing data di aplikasi ArcGIS hingga melakukan tahap-tahap analisis dan penyempurnaan dari data ADM ini. Oke, simak videonya. Ya, oke, baik. Sekarang kita sudah berada di dalam videonya. Baiklah teman-teman, pada langkah yang pertama yaitu silakan teman-teman menuju ke Google Chrome atau Google. Ya, di sini saya akan memilih di Google Chrome. Klik dua kali di Google Chrome, kemudian pilih akun untuk login ya. Ini saya akan menggunakan akun saya di sini. Lalu di tab pencarian teman-teman bisa cari atau search Inageo Portal, kemudian enter. Lalu akan muncul pada bagian seperti ini ya. Lalu teman-teman cari atau pilih yang di bagian tanahair.indonesia.go.id. Di sini Inageo Portal Indonesia. Lalu pilih di sini, klik satu kali di sini. Maka tampilan awalnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah dashboard dari Inageo Portal. Lalu pada bagian akun, di sini saya sudah langsung otomatis login. Teman-teman bisa pilih di sini nanti. Saya akan contohkan, saya logout dulu. Oke, kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu pilih di sini masuk atau daftar. Jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa memilih di registrasi dan bisa daftar dulu. Tidak lama ya, prosesnya sangat cepat. Karena saya sudah mempunyai akun, saya akan memilih di login. Di sini tunggu di verify sama Cloudflare, kemudian pilih di login. Sukses ya. Lalu di bagian di sini yang bagian sebelah kiri, pilih di bagian unduh data. Ya, jadi ini merupakan data yang tersedia dari Inageo Portal yang website resmi dari BIG, Badan Informasi Geospasial ya. Pilih di bagian data Demnas karena di sini saya akan mencontohkan di mendownload di data Demnas atau data Digital Elevation Model nasional. Pilih di unduh data ya. Kemudian ini adalah data yang tersedia. Jadi di sini tersedia dari Sabang sampai Merauke ya datanya, data Demnasnya. Saya akan catat di bagian Sumbar, akan menuju ke Provinsi Sumbar sini. Terus saya akan klik satu kali di sini. Klik satu kali di bagian dalam kotak ini. Seperti ini. Oke. Kemudian pilih unduh. Saya akan download di satu lagi sebelahnya. Lalu pilih di unduh juga. Dan saya akan download di sebelahnya lagi. Lalu pilih di unduh. Saya akan download di atasnya. Di sini pilih di unduh. Kemudian satu lagi unduh. Kemudian satu lagi di unduh. Oke. Silakan teman-teman tunggu sampai proses download selesai. Di sini saya mendownload sebanyak 6 data ya, yang dimana nanti saya akan gabungkan dari 6 data ini menjadi satu data gitu. Oke, jika sudah, dan bisa pilih di show in folder, Windows E, otomatis buka folder, pilih di download, kemudian di blok Ctrl A, kemudian Ctrl X kita cut, kemudian kita pindahkan ke dimana kita ingin menyimpan data tersebut. Sini saya akan membuat folder baru, Ctrl Shift N. Saya akan memberi nama folder ini data DEM Sumatera Barat. Oke. Kemudian klik dua kali di dalam folder, kemudian Ctrl V, paste ya. Oke, teman-teman bisa langkah berikutnya teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi ArcGIS. Nah, kita akan melakukan processing data atau mengolah data digital elevation model itu tersebut ya. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini ArcGIS ya.
di layers, klik kanan, pilih di add data. Kemudian teman-teman cari di mana teman-teman tadi menyimpan atau membuat folder tadi. Karena tadi saya menyimpan di data DM Sumatera Barat di sini. Kemudian pilih paling atas, tahan shift, kemudian pilih di yang paling bawah. Oke, keblok semua. Kemudian baru di add. Yes. 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 Oke, kemudian di sini muncul tulisan no spatial reference karena di sini belum mempunyai koordinat sistem gitu. Kemudian pilih di OK. Oke, jadi ini merupakan data yang telah kita download tadi sebanyak 6 buah ya. Ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 gitu. Dan ini masih satu-satu ya, ini. Nah, kalian bisa lihat contoh, kita klik kanan di properties, kemudian kita lihat di source, dan scroll ke bawah, ada di bagian spatial reference. Di sini masih X ya, koordinat sistemnya unknown karena belum mempunyai koordinat sistem gitu. Bila kita akan gabungkan dulu data DEM ini, pilih di bagian atas ini Windows, lalu pilih di image analysis, kemudian pilih di paling atas, kemudian scroll, pilih di paling bawah, kemudian tahan shift, lalu pilih di blend nih, pilih di yang di bagian mosaic. Oke, kita sudah tergabung datanya menjadi satu. Kalian bisa matikan yang lainnya ya, tinggal dimatikan centang ini supaya data hard disk kalian tidak berat nih. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan memotong terlebih dahulu. Saya akan memasukkan SAP. Akan memasukkan SAP di Sumatera Barat ya. Ini lalu di bagian di sini klik kanan properties, di sini pilih di file color, no color, pilih di warna hitam, kemudian OK. Oke, baiklah, jadi saya akan memotong pada bagian di sini saja. Saya akan mengambil di daerah sini. Caranya yaitu teman-teman bisa klik kanan dulu, batas kabupaten, pilih di edit feature, pilih di start editing. Oke, kemudian continue, lalu klik satu kali di sini ya, terserah di sini, di sini, di sini. Akan klik satu kali di sini, lalu pilih di Windows, pilih di image analysis, lalu pilih di paling atas ini mosaic ya, sesuai di sini. Lalu pilih di sini processing, ada tulisan cut, akan terpotong. Teman-teman bisa matikan di sini. Jadi ini data yang kita download ya, untuk kita potong. Oke, baiklah, langkah berikutnya itu kita akan melakukan heal set atau menjadikan dia 3D ya, jadi nampak bentuk dari topografinya. Caranya itu pilih di search, lalu pilih di ketik heal set, heal double L set, pilih di bagian heal set 3D analysis, klik satu kali, kemudian di input raster teman-teman bisa pilih di bagian paling atas nih ya, clip mosaic damnas. Oke, tunggu. Oke, kemudian untuk azimutnya ini di sini kita akan menjadikan di 360. Kemudian OK. Tunggu hingga proses heal set selesai. Oke, sudah selesai ya. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini masih hitam, tapi di sini sudah nampak bentuk topografi. Jadi ini merupakan adalah perbukitan ya, atau dataran tinggi. Pilih di bagian sini, klik dua kali di sini, yang hitam ini. Lalu di invert ini kita centang, lalu kita tekan OK. Oke, jadi akan warna putih seperti ini. Ctrl Z, putih seperti ini. Nah, baliklah langkah berikutnya di customize, pilih di toolbar, di efek ini teman-teman hidupin dulu di effects, teman hidupin, di effects. Oke ya, effects ini sudah. Lalu pilih di sini yang ada strip ke bawah, pilih di bagian paling atas heal set AFR 3 ya, sesuai. Lalu pilih di sini di bagian adjust transparency, lalu kita naikkan sedikit. Oke, kita naikkan sedikit lagi. Oke, sepertinya terlalu tinggi, kita kurangi lagi. Oke, 15.
Nah, oke. Baiklah, ini merupakan hasil dari kita melakukan heal set tersebut ya. Nah, jadi ini sudah sesuai, tinggal teman-teman tumpang tindihkan saja layar ini. Misal saya akan tumpang tindihkan dengan kawasan hutan, ini hanya contoh ya, atau jenis tanah, dan di add jenis tanah padang. Oh sorry, di sini karena bukan daerah padang sudah tidak akan muncul ya. Dipilih di data kawasan hutan Sumatera Barat, kemudian add di sini. Kemudian ini saya transparansikan, klik kanan, pilih di properties, lalu pilih di display. Ini saya bikin di 40%, kemudian apply, oke. Nah, saya akan coba berubah ya. Klik kanan di kawasan hutan, properties, lalu pilih di simbologi. Ini hanya contoh saja ya. Pilih di add L value, di sini pilih di sini add L value, matikan, kemudian apply. Oke, maka akan jadi seperti ini. Oke, jadi ini sudah bagus ya, data kita nih sudah jadi keren gitu, dan tampilan 3D. Ya mungkin segitu saja ya video dari tutorial cara kita mendapatkan data DEM, Digital Elevation Model, dari website Inage Portal atau Tanah Air ya. Jangan lupa subscribe, dan jika ada pertanyaan atau ada kesalahan saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.